Saudara, pemerintahan Jokowi JK ketika baru pertama kali memerintah Republik ini yang diharapkan masyarakat adalah solusi, termasuk memberikan solusi kesehatan murah dan pendidikan murah. Kita akan menyoroti soal kesehatan murah yang selalu digembar-gemborkan oleh pemerintahan Jokowi JK melalui salah satu artikel yang ditulis oleh Compassioner, yaitu Wahyu yang berprofesi sebagai dokter. Ia menyandingkan dengan keberanian pemerintahan sekarang yang menghapuskan tiket murah, tapi juga menyandingkan dengan keberanian memberikan kesehatan murah. Nah, ini dia, Compassioner ini menulis bahwa dalam program kesehatan pemerintah ini jauh dari kualitas standar kesehatan yang seharusnya. Bahkan kebutuhan obat generik dan kelayakan fasilitas serta prasarana yang ia temui selama ini, kita ingat bahwa dia adalah seorang dokter, masih jauh dari standar kesehatan yang selalu dijual atau digembar-gemborkan oleh pemerintah. Ini adalah sindiran dari Compassioner yang menyoroti sebenarnya sebagaimana berani pemerintah ini menawarkan kesehatan murah, tapi sarana dan prasarananya, begitu juga dengan tenaga medis, masih belum memadai. Padahal dengan kesehatan murah ini sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat Indonesia. Kita akan tanyakan pada salah seorang Compassioner yang telah bergabung dalam Google Hangout, Pak Tamrin Dahlan, yang mengaku sering menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dalam pemerintahan Jokowi JK ini berganti baju menjadi Kartu Indonesia Sehat. Pak Tamrin Dahlan, Anda boleh berbagi pengalaman ketika Anda menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional. Anda menemui kendala banyak? Ya, baik Mbak Cindy, terima kasih. Saya pengguna kartu Askes karena saya Purnawirawan Polri, ya Purnawirawan Polri. Alhamdulillah sampai saat ini saya lihat dari masyarakat aja Mbak Cindy, memang kartu terutama BPJS ya, itu sangat membantu ya, dengan bayaran hanya 25.000, 50.000 dan 75.000, mereka mendaftarkan diri di BPJS, kemudian mereka mendapat fasilitas. Nah, padahal memang itu adalah kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Saya kira Kartu Indonesia Sehat itu ke BPJS karena ini kan skupnya nasional, skupnya nasional ke seluruh Indonesia, dan itu sangat membantu karena prinsip asuransi. Ya. Pak Tamrin, pernah nggak ketika Anda menggunakan kartu akses yang kemudian sekarang dilebur menjadi BPJS ini? Saya rasa tidak mendapat kendala karena selama masyarakat itu mengikuti prosedur, artinya mereka membawa rujukan dari Puskesmas, kemudian mereka aktif membayar iuran, itu mereka akan mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya. Karena prinsip dari asuransi kan semakin banyak peserta itu semakin baik, ya. Karena yang sehat itu memberikan kenyamanan bagi yang sakit. Kalau saya boleh tahu Pak Tamrin, Anda seberapa sering menggunakan kartu ini, kalau Anda sebut tadi BPJS, ini Jaminan Kesehatan Nasional? Saya kebetulan alhamdulillah saya sehat, jadi jarang menggunakan. Hanya saya implikasi dari masyarakat berdasarkan pergaulan, mereka sangat terbantu Mbak Cindy. Jadi BPJS ya. Dari Compassioner yang bergabung hari ini, apakah Anda juga pernah menggunakan kartu JKN tapi menemukan kendala dan buat Anda gondok? Karena gondoknya masyarakat ini ketika menggunakan kartu, kalau kita sebut BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional, banyak bermunculan di dunia maya, tapi juga banyak bermunculan protes di rumah sakit bahkan. Dari Anda yang bergabung hari ini, apakah pernah punya pengalaman buruk menggunakan JKN? Pak Muhammad Awaludin, Anda mengacungkan tangan, silakan berbagi. Ya, kebetulan kalau di warga kebetulan saya mantan RT, jadi banyak juga warga yang datang. Ketika BPJS mengganti atau membuat nama baru, gabungan yang waktu dulu, itu terjadi antrian yang sangat panjang saat pembuatannya. Itu pertama. Yang kedua, memang saat mendaftar banyak yang bingung juga. Banyak yang bingung. Pak Muhammad Awaludin ini pasti kan juga diserbu warga yang ingin membuat kartu JKN atau kemudian sekarang ada Kartu Indonesia Sehat. Sempat nggak Pak banyak orang bertanya kepada Anda, mereka sama sekali tidak tahu apa tahap-tahapan untuk membuat kartu ini? Banyak sekali, Pak. Apa keluhan masyarakat? Keluhannya pertama, syaratnya apa aja sih? Gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, berapa biayanya sih? Kemudian ketika tidak bayar itu harusnya bagaimana sih? Gitu. Kemudian
rumah sakit mana aja yang bisa gratis gitu. Itu semua ditanyakan kepada Anda ya, Pak? Iya betul, akhirnya ya saya harus cari informasi sendiri akhirnya, karena tidak ada sosialisasi langsung dari pemerintah. Itu yang akan saya tanyakan. Anda mencari tahu sendiri atau ada pemerintah yang proaktif kepada Anda untuk memberitahukan nanti kalau masyarakat tanya, begini loh jawabnya, ada nggak? Nggak ada. Selama ini saya nyari informasi sendiri. Iya. Anda mencari informasi sendiri, itu salah satu tugas tambahan dari staf RW ya Pak ternyata sekarang. Baik, ada tanggapan lain dari Kompasioner yang bergabung di Google Hangout hari ini? Mungkin jauh-jauh dari Korea, Pak Oni? Kalau menurut saya yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita menginformasikan program itu kepada masyarakat. Seperti tadi disebutkan bahwa banyak sekali sebenarnya orang belum tahu tentang program itu. Jadi masyarakat harus mendapat informasi yang tentunya tepat dan mudah untuk mengakses informasi itu, seperti bagaimana mendaftar, bagaimana menggunakan kartu tersebut, sehingga ketika mereka ada masalah, mereka pun tahu harus melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam program tersebut. Program kesehatan di Korea Selatan, mungkin Pak Oni bisa cerita dan bandingkan dengan yang ada di Indonesia, Pak Oni? Kebetulan semua orang di Korea Selatan ini mereka mempunyai asuransi. Nah, semua orang di Korea Selatan ini mempunyai satu kartu namanya Alliance Card, Mbak. Ini seperti KTP-nya orang Indonesia. Dan ketika saya kebetulan barusan pergi ke rumah sakit minggu lalu, dan itu pertama kali saya pergi ke rumah sakit, saya langsung aja pergi ke rumah sakit, saya menunjukkan kartu itu, dan kemudian langsung saya harus membayar, tetapi membayarnya sangat kecil, Mbak. Dan itu bagi kami seperti gratis sebenarnya. Sangat kecil Dan itu untuk administrasi saja atau ada hal-hal yang tidak di-cover dari kartu asuransi di Korea sana, Pak Oni? Ada beberapa hal yang tidak di-cover tentunya, tapi misalnya kita ke rumah sakit, ke ICU dan sebagainya, itu udah jelas berapa yang harus tercover dan sebagainya. Yang paling menarik sebenarnya biayanya itu sangat murah ketika kita membayar asuransi per bulan. Jadi kita sama ketika di Indonesia, kita membayar asuransi, jadi itu langsung dipotong dari gaji kita, kemudian dari situ kita akan mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi biayanya sangat murah. Itu kartu sakti yang ada di Korea Selatan. Kita akan menilai seberapa sakti kartu sakti yang diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi JK dalam Kompasiana TV sesaat lagi.